ada kemajuan sedikit, tapi gara-gara hanya tenaga manual manusia. Jadi juga, ya, betul. Bagian pinggir ini sudah ditanam pisang, bagian monyet, sudah ditanam kelapa, bagian ujung. Memang betul-betul luar ujung. Biasa. Itu kapal besar lewat aja kedengarannya, kelihatan itu. Mungkin enggak kelihatan dari sini ya. Dari kamera nggak kelihatan, tapi dilihat dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Masih seperti biasa di seputar pertanian, pedesaan, transmigrasi, UPT Sebungur, Kalimantan Utara, Indonesia. Di kesempatan video kali ini saya berada di transmigrasi paling ujung, dan ada salah satu warga yang masih bertahan di sini. Dan kondisi kondisi lahannya seperti ini ya. Karena di sini memang lokasinya pasang surut, jadi seperti ini ya kondisinya. Ini kebetulan air mulai pasang, baru mulai ya, belum pasang besar ya. Dan kebetulan ini paling ujung sekali, dan paling ujung sekali di sana ya. Ini di sebelah sana itu sudah sungai besar, jadi seperti itu. Terlihat ini daun nipah ini. Nipah ini berarti ini di sini sungai besar, seperti itu. Dan saya mau ngobrol-ngobrol sedikit untuk apa ya, bertanya-tanya sedikit ya sama ibunya, karena kebetulan bapaknya lagi kerja di luar sini, tapi ibunya masih bertahan di sini untuk mengolah lahan ya, mengolah lahan untuk ditanami padi. Nah, ini salah satu tanaman yang masih apa ya, sudah hidup, seperti kelapa juga sudah hidup, itu pun ditanggul ya. Dan juga ini tanaman-tanaman seperti bunga, ini apa namanya, dondong, jambu juga bisa hidup di sini sebenarnya, cuman harus ditanggul seperti ini. Halo Bu, assalamualaikum Bu. Kondisinya yang tidak memungkinkan. Iya. Apa ya Bu? Saya mau tanya sedikit Bu. Ya. Ibunya di sini berarti sudah 8 tahun dia di transmigrasi Sebungur 2016 ya, tahun keberangkatan 2016. Selama ini sering kan terkendala seperti air pasang. Apakah Ibu sering menjumpai binatang buas di sini Bu? Dulu ya. Dulu aku miara ayam. Habis itu ayamnya hilang satu persatu. Nah, alhamdulillahnya sekarang nggak miara lagi. Alhamdulillah juga aman. Aman ya. Nggak ada lagi yang masuk. Ya. Jadi apa ya? Ini apa, seperti macam unggas seperti itu, bisa memancing binatang buas seperti buaya itu ya Bu ya? Miara-miara seperti ayam, apa bebek, apa ternak-ternak lah, nggak bisa ya. Jadi pertama dulu datang ke sini miara, lumayan kan, kalau ada piaraan nggak ada lau, bisa entah ayam itu bisa diambil telurnya, kalau mendadak nggak ada apa-apa bisa dipotong gitu kan. Nah, semenjak ada pengalaman masuk terus buayanya, makan terus, kita yang kalah, kita yang miara, tapi buayanya yang kenyang, jadi berhenti sudah. Oh gitu ya. Berarti sering masuk ke lokasi sini ya Bu, anunya apa namanya itu, buayanya ya? Buaya, biawak. Salah satu kendala warga trans di sini yang sangat sulit sekali untuk menghadapinya. Betul sekali. Nah, untuk kondisi air pasang kalau di sini pas air pasang besar bagaimana Bu? Kalau pas lagi puncaknya, sampai tanggul ini tenggelam. Oh, tanggul ini setinggi ini tenggelam ya? Ini tanggul tambahan sendiri ya Bu ya? Ya, ini tanggul tambahan sendiri. Suamiku bikin sendiri. Ini masih tenggelam ya? Ya, masih tenggelam. Kalau pas lagi puncaknya. Kalau pasang standar Bu? Ya, standarnya hanya peres jalan. Peres jalan ya? Berarti kalau misalnya keluar masuk Ibu bagaimana? Kalau pas air pasang gitu? Menunggu surut dulu. Seperti itu ya. Keluar sebelum pasang. Makanya kadang-kadang anak mau sekolah pun kan dari sini sampai ke sana jauh tuh. Lumayan rimbun juga yang
rumah-rumahnya kosong. Jadi takutnya ada hewan atau apa kan. Betul, betul. Ya sudah, belajar di rumah saja, enggak usah sekolah. Oh, Begitu aja. gitu. Dalam keadaan kondisi jalan Pasang, yang tidak air bisa. pasang. Itu seperti itu ya. Jadi Ya. kendalanya anak sekolah karena air pasang, jadi nggak bisa jalan, akhirnya belajar di rumah. Ya, belajar di rumah Tapi- aja. Gara-gara airnya pasang kan, Air udah pasang. jamnya berangkat tapi air belum surut. Ya udah belajar di rumah aja bocil-bocil gitu. Ya, karena jalan masih terendam. Anak ibu berapa, Bu? Ada 4. Ada 4 ya. Ini, Satu sekolah di Kelo 12 sama Pondok. 2 SD kelas 1 sama kelas 5. Oh, gitu ya, Bu. Terus selama bermukim di sini apa yang dipetik dari lahan? Iya, betul. Apa? Selama bermukim di sini apa yang pernah maksudnya penghasilan lahan itu apa, Bu? Alhamdulillah hanya bisa padi sekali setahun. Menanam sayur, menanam cabai nggak bisa. Nggak bisa ya. Terkecuali ada tanggul khusus yang bagus lah. Pernah uji coba ini kan, tanggul ini uji coba tuh. Tanggul yang ini ya. Ya. Karena kan di sana juga dulu ditutup. Ada kemajuan sedikit, tapi gara-gara hanya tenaga manual manusia, jadi ya begitulah, nggak bertahan lama. Ya betul. Jadi begitu itu semuanya juga dari sana kan udah berkelompok mengerjakan. Jadi setiap apa ada gotong royong, lama-lama capek juga. Iya betul. Ujung-ujungnya berhenti. Dan juga untuk menuju sekolahan dari sini ke sana itu lumayan jauh ya, Bu? Ya, lumayan jauh. Seperti berhenti, tapi mungkin yang sana lah parkiran motor sana, di situ biasanya diparkir motor. Jadi seperti itu ya, dalam kondisi seperti ini ya. Gimana Pak Matrim? Enggak, itu ujung-ujungnya tadi berhenti, tapi bukan berhenti putus asa. Karena apa? Enggak berhenti putus asa, masih berjuang. Ya, karena apa? Sekali ditanggul, tanggulnya manual. Manual, ketika pasang tinggi terkikis, habis lagi, tanggul lagi, habis lagi. Jadinya akhirnya tidak ditanggul, berhenti, tapi tidak putus asa. Artinya tetap walaupun bagaimana dikerjakan, tapi tetap tidak mampu karena debit air terlalu banyak di sini kan dekat dermaga itu. Saksi bisu. Dan sekali lagi apa namanya? Mungkin seperti ini ya, seperti biasanya kan ada yang menanggapi apa, kalau ngonten kok nggak berani sendiri gitu kan. Selalu ada Bang Matrim. Nah, karena seperti ini, jadi saya nggak tahu, jadi tahu yang karena karena Bang Matrim di sini ini istilahnya warga transmigrasi, jadi tahu. Seperti itulah. Jadi bukan masalah nggak berani atau enggaknya, tapi saya tetap berani sendirian. Cuman kan alangkah baiknya kita yang gitu, seperti itu. Ya mungkin kan namanya apa ya, kita biarpun sesama tran, tapi kan Bang Matrim di sini kan tahu, oh itu orang dari mana, itu dari seperti itu. Kalau Pak Tri dari Jawa Tengah. Iya, Jawa Tengah. Ini ya rumahnya ya. Beliau di rumah enggak ya? Enggak, lagi di masjid semuanya. Oh, jadi gini, kembali lagi ke tadi ya. Kembali lagi ke laptop. Jadi begini, untuk air pasangnya ini sampai ke rumah atau enggak, Bu? Alhamdulillah enggak pernah. Enggak pernah ya, belum sampai ke lantai gitu belum ya? Ya, jangan sampailah. Mudah-mudahan jangan ya. Masih ada 1 jengkal lagi. 1 jengkal lagi padahal itu dari air ke lantai itu masih ada 1 jengkal. Kalau yang sebelah itu? Kalau tetangga udah tenggelam. Masuk ke lantai ya? Masuk ke lantai. Wih, berarti sangat tinggi. Di sini memang lokasinya kan sudah termasuk paling pinggir, rendah juga. Itu di sungai. Itu sungai besar, sungai besar. Seperti itu. Jadi selama rumahnya terlalu pendek juga. Terlalu rendah, amblas kayaknya sudah itu. Selama di sini 8 tahun sudah ya, Bu ya? Ya. Itu Ibu pernah nanam sayur sebelumnya atau belum, Bu? Sebelumnya sih belum. Belum pernah ya? Udah pernah coba di belakang. Tapi nggak pernah panen sih. Udah pernah sih sebenarnya. Belum panen. Sudah berusaha tapi belum pernah panen. Tumbuh. Itu kendalanya apa? Kendalanya tumbuh.
terus kena air komuning terus lama-lama mati. Kembali lagi ke air. pasang surut. Ya, karena memang tempatnya surut. Betul sekali. Ini dalam keadaan air pasang ya, mulai pasang, dan juga ini masih kecil ya, kondisi masih kecil. Mau kesini, ini air menuju ke lokasi transmigrasi sana ya. Jadi masih seperti ini. Ini rumah paling pinggir dan paling ujung sekali. Dan di bawahnya itu masih kondisinya apa ya, hutan ya. Ya, di belakang sana itu kondisinya masih tapi hutan. Bukan berarti hutan ada pemiliknya. Ada pemiliknya sudah. Tapi belum dikelola seperti itu. Nah, berarti sampai belakang sana sudah pernah dikelola semua atau belum, Bu? Sebenarnya dulu udah pernah dibersihin, tapi gara-gara dicoba bertanam di depan gagal, terus jadi terbengkalai lah di sana, nggak diurus lagi gara-gara di bagian depan aja gagal, bagaimana dengan di belakang? Oh gitu. Hamanya itu yang kalau kayak parah itu monyet. Nah, di kelapa-kelapa itu bajing, itu yang paling parah. Parah juga ya, betul. Bagian pinggir ini sudah ditanam pisang, bagian monyet. Sudah ditanam kelapa, bagian bajing. Ditanam padi, alhamdulillah masih panen. Masih sedikit ya. Itu ayam, bagian buaya. Buaya darat kah? Buaya air. Buaya air. Kalau dia pas naik berarti di darat. Betul. Buaya daratnya nggak ada yang berani. Oh gitu ya. Karena kondisi apa ya? Kondisi di pinggir sungai juga. Ibu tinggal di sini. Ngomong-ngomong, ibu siapa tadi, belum kenalan, Bu? Ibu Ria Narima Harepa. Wih, Ibu Ria. Ini arti apa ya? Namanya bagus Boru Batak. Aslinya Boru Nias. Dilahirkan Boru Batak, marga Pasaribu. Oh, marganya Pasaribu. Jadi salam lahir, buat warga Pasaribu. Lahirnya besarnya di lingkungan Batak, jadi hilang niasnya. Oh, gitulah. Aslinya Nias. Tapi namanya apa tadi? Ria Narima Harepa. Narima itu kan kayak bahasa Jawa ya. Narima itu artinya menerima. Ya betul, hampir sama loh. Jadi ditempatkan di sini pun menerima. Betul. Apa adanya ini. Betul sekali. Jadi mau pindah kemana pun nggak bisa lagi kemana-mana. Pokoknya terima apa adanya di sini. Tapi ibu merasa betah kan di sini, Bu? Dibilang nggak betah. Dibetah-betahkan, alhamdulillah udah 8 tahun. Iya betul. Dibilang enggak, ya tetap di sini buktinya. Ya, sebagai bukti bahwa ibu betah ya masih bertahan di sini ya, Bu ya. Biarpun keadaannya bagaimana tetap bertahan di sini. Mudah-mudahan nanti kedepannya ibu bisa bertahan terus sampai kapan ya? Sampai sukses lah. Sampai tanggul ini dikerjakan oleh orang-orang hebat di luar sana. Orang-orang yang ingin memperjuangkan transmigrasi. Insya Allah katanya sih ada rencana sudah programnya. Mudah-mudahan secepatnya ya, Bu ya. Insya Allah katanya Mas Riki juga suamiku sendiri. Jadi kalau memang ada kemajuan ini nanti bikin tanggul-tanggul blok seperti dahulu lagi, Mas Riki ya ikut keluar dari sana, jadi fokus di lahan. Oh gitu ya. Tapi untuk saat ini kan dulu pertama datang udah dicoba tuh, jadi kurang maksimal penghasilannya. Jadi anak ada SMP, ada SD, kurang biaya buat ini kalau mengandalkan lahan. Betul sekali. Mungkin kalau meminjam-minjam di sana ada, tapi ya masa harus pinjam terus. Namanya kita belum siap juga buat meminjam-minjam, jadi luar. Jadi luar ya. Betul. Ya. Doakan suaminya semoga sehat selalu ya. Amin. Ya ibu bapaknya kerja di apa, Bu? Kerja di Tanah Kuning. Ya kerjanya apa, Bu? PT ya. PT PCAP itu menjatuhkan buah dari panen sawit. Ya, panen sawit. Istilahnya dalam bahasa kata lain, suami beliau ini Pak Riki atau Mas Riki ya, bekerja buruh sebagai pemanen. Ya Mbak ya. Ya, betul. Pemanen kelapa sawit di PT, salah satu PT di sana. Seperti itu. Jadi ibunya di sini tetap biarpun bagaimanapun keadaannya di sini tetap berjuang di transmigrasi ya. Bapaknya dibersihkan. Tetap salah satu ibu-ibu yang hebat. Ibu-ibu hebat.
Mantap, ibu-ibu yang tangguh di sini berjuang di sini Salah satu bersama. ibu yang hebat yang berani bertahan di ujung apa ini namanya ujung transmigrasi ini. Ini ujung sana kan. Ya memang ujung, memang betul-betul luar ujung. biasa. Itu kapal besar lewat aja kedengeran ya. Kelihatan itu. Mungkin enggak kelihatan dari sini ya. Dari kamera nggak kelihatan, tapi dilihat dengan itu kelihatan tuh. Itu tongkang lewat ya. Jadi dekat sekali dari sini, dari Sungai Besar sekitar kurang lebih itu nggak ada sampai 50 meter. 50-an lah. 50 meter ya kurang lebih. Nah, seperti itu. Alhamdulillah sekali pada hari ini saya bisa jalan-jalan di transmigrasi petualangan ya bersama Bang Madrim di ujung transmigrasi atau tahun 2016. Ya penempatan tahun 2016 di sini. Di ujung transmigrasi ada salah satu warga yang bertahan dari ibu dari Yogyakarta, yang aslinya ini ibunya dari daerah Sumatera, terus suaminya dari Yogyakarta. Saat ini beliau bertahan dengan kondisi yang tidak memungkinkan lah, ya betul. Karena apa-apa serba terhalang, serba terganggu. Tapi beliau tetap masih bertahan demi kedepannya. Tadi diceritakan untuk anak dan keluarganya supaya tidak pinjam terus. Betul seperti itu. Ya Pak ya. Ya contohnya seperti itu ya. Kalau bapaknya tadi nggak kerja di luar, kemungkinan di sini bagaimana Bu? Kalau nggak kerja di luar nggak bisa. Nggak bisa ya. Menyambung hidup. Kecuali ya itulah harus kerja di luar buat menambah biaya anak sekolah per bulan sekian. Belum lagi anak SD ya, belum lagi perut. Ya betul. Ya itu paling penting, paling utama. Suaminya berjuang sendiri untuk 5 orang di rumah. Iya, betul sekali. Jadi seperti itu cerita kami hari ini di transmigrasi sore hari ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu Ibu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dari saya. Jadi mohon maaf sekali ya Bu ya. Kiranya Ibu bisa memaafkan. Bisa mendoakan semoga bisa berjuang yang lebih, bisa nanti kalau lahan ini sudah tertanggul keliling semuanya bisa menanam sayuran-sayuran seperti kayak cesim, terus bawang pre, terus apa pokoknya seperti itu. Iya betul. Ya Bismillah. Pokoknya nama itu aja Mbak. Nama itu ya supaya semoga kedepannya lebih sukses lagi ya Bu ya. Terima kasih. Saya cuma bisa mendoakan semoga keluarga Ibu semua sehat selalu ya. Ya, seperti itu. Baiklah Bang Madrim, kita lanjut lagi untuk menuju ke petualangan lagi ya. Kita sana. Mari Bu. Kita mau jalan dulu. Masih Mbak ya. Jadi itulah tadi cerita cerita dari warga transmigran yang masih bertahan asal Yogyakarta, menempati transmigrasi paling ujung. Di sini ada 2 kakak ya teman-teman. Ya. Itu sudah diceritakan semuanya, apa kendala bertani di sini, apa kendalanya beternak di sini, itu seperti itu sudah diceritakan semua dari Mbak siapa tadi lupa ya, pokoknya seperti itu. Namanya panjang soalnya. Panjang sekali. Tapi alhamdulillah bisa berjumpa dengan beliau mau di digali informasinya ya. Gali informasinya, bukan wawancara ya, digali informasinya dan beliau juga mau dieksplor untuk aplikasikan seperti itu. Tadi udah mohon izin dulu sama beliau. Dan jadi, juga perjuangan di sini sangat luar biasa loh ya. Luar biasa ini. Ini kalau menceritakan tentang anak sekolah. Betul. Jadi saya ingat waktu kecil. Sudah, tapi di tempatku nggak kayak di sini pasang surut kan. Karena di daerah ketinggian. Tapi jauhnya dari sini ke sana itu saya membayangkan saya dulu kan sekolahnya jauh kayak gini. Jalan kaki dulu kalau saya. Ini lumayan, zaman sekarang sudah ada motor. Tapi bagaimana mau lewat kalau jalannya kayak begini motor? Betul. Jadi ya begitulah, banyak rumah-rumah yang kosong. Memang tadi menceritakan dikatakan juga sama beliau melalui rumah-rumah yang kosong ketika anaknya berjalan ke sana takut ada binatang-binatang buas yang karena apa ya, karena di sini yang ditakutkan itu buaya. Iya betul. Jadi dia itu tidak mengenal waktu dan itu bisa terjadi sewaktu-waktu kayak peliharaan ayam itu bisa terkam oleh binatang tersebut ya. Betul, karena posisinya di sini kan dekat sungai besar juga dan banyak semak seperti ini ya. Dan kita kan nggak tahu hewan tersebut
sembunyi atau menginap di mana kayak gitu ya. mengintai. Ular sama buaya. Buaya. Tapi Apalagi ya, kalau kondisi air pasang seperti ini, kalau binatang-binatang tersebut itu biasanya malah naik gitu ya. iya Naik ke permukaan. pas pasang naik ya. Takutnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Nah, kita nggak tahu kan rimbun seperti ini. Kalau di sini ada binatangnya, kita nggak tahu. Seperti itu, makanya Binatang buas. ibu tadi bercerita katanya harus mengantar ke sampai sana yang agak terang gitu ya, Agak tidak rimbun. Dan untuk perjalanan dari sini ke sekolahan SD itu ya lumayan jauh ya, Ada sekitar mungkin 4 kilo ada ya, lebih kayaknya 5 kiloan. 5 kiloan dalam kondisi jalan seperti ini, Seperti yang panjenengan saksikan di layar kaca. Putri Tunggal 844. Baiklah. Mungkin cerita hari ini atau cerita transmigrasi kali ini apa itu dicukupkan sampai di sini dulu. Cukupkan di sini dulu ya. Jumpa ketemu lagi nanti di episode yang akan datang. Betul Dan sekali. dari Kalimantan Utara, Putri Tunggal 84 mengabarkan ya. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Mungkin saya akhiri dulu video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.